Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki submateri yang baru ya, di bab yang ketiga ini, yaitu bab matriks. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari beberapa submateri ya di bab 3 ini. Kita lihat yang sudah dipelajari ada pengertian, kemudian notasi, kemudian ada ordo. Ini yang pertama kita pelajari. Kemudian berikutnya ada operasi pada matriks. Nah, ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, kemudian perkalian dua matriks. Nah, yang ketiga ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu determinan matriks ya. Kita akan menghitung determinan matriks. Nah, determinan dari suatu matriks. Misalnya ada matriks A ya, maka simbol atau lambang dari determinan itu ya ditulis dengan jadi matriks A tapi diberi ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah determinan matriks. Ya, jadi ini dibaca determinan matriks atau det. Ya, det itu artinya determinan matriks. Biasanya disingkat juga di beberapa buku ada yang menuliskannya singkat. Determinan dari matriks A. Nah, nanti kalau misalnya matriks B, maka seperti ini. Ya, simbolnya sama. Jadi determinan dari matriks A dilambangkan atau disimbolkan dengan ini. Nah, apa bedanya ketika kita menulis matriks A dengan menulis determinan dari matriks A? Nah, ini harus dipahami juga ya. Perhatikan cara menuliskannya. Misal, ini matriks A ya, itu 3, 2, 1, 0. Ya, ini elemennya. Nah, kalau ditandai dengan ini siku ya, tanda kurung siku, ini berarti menggambarkan atau artinya adalah suatu matriks. Tapi ketika yang kita tulis atau yang kita maksud adalah determinan dari matriks A, maka biasanya ditulis, nah seperti mutlak ini ya, jadi 3, 2, 1, 0. Ya, perhatikan perbedaannya. Kalau ini matriks A, kalau yang ini ya, kalau penulisannya seperti ini, bukan kurung siku atau bukan tanda kurung, itu artinya adalah determinan dari matriks A tersebut. Ya, ini mengenai simbol dari determinan. Nah, kemudian ada syarat ya. Suatu matriks yang bisa kita hitung determinannya adalah ya, jadi syaratnya itu syarat kita bisa menghitung determinan dari suatu matriks harus matriks persegi. Kalau dia bukan matriks persegi, maka kita tidak bisa menghitung atau menentukan determinannya. Sekali lagi, matriks persegi itu apa? Matriks persegi itu antara banyak baris dan juga kolomnya sama. Ya, jadi barisnya 3, kolomnya juga 3. Barisnya 2, kolomnya juga 2. Barisnya 1, kolomnya juga 1, dan seterusnya. Ya, jadi perhatikan syaratnya adalah harus matriks persegi. Nah, kemudian setelah kita tahu simbol dan juga syaratnya, nah kita masuk ke determinan matriks. Bagaimana menghitungnya? Di sini misal, ya, di sini Miss langsung berikan contoh determinan dari matriks yang 2 kali 2. Misal matriks A itu anggotanya atau elemennya ada A, B, C, dan D. Ya, maka determinan dari matriks A, ya ini determinan kan tadi dibacanya.
determinan dari matriks A adalah AD atau A dikali D dikurangi BC. Ya. Jadi kalau diperhatikan diagonal yang utama nih, yang warna merah, AD dikurangi dengan BC. Ya, jangan tertukar. AD dulu baru dikurangi BC. Nah, yang AD itu positif ya. Positif nih, yang A dikali D. Jadi bukan hasilnya selalu positif, bukan. Tapi misal kalau di sini angkanya 3 ya. 3 kali 2 maka positif 3 dikali 2. Berarti kan 6. Kayak gitu. Nanti Miss berikan contoh angkanya. Jadi ini yang merah positif, sedangkan untuk yang kuning itu negatif atau min B kali C. Ya. Nah, ini untuk menghitung matriks yang ukurannya 2 kali 2. Contoh. Ya, di sini Miss akan berikan contohnya. Contoh. Ya, kita mau menghitung mau menghitung determinan dari matriks ini. 2, 1, 3, 4. Ya. Nah, lihat. Tandanya bukan kurung siku atau tanda kurung. Maka artinya kamu menghitung determinan dari matriks tersebut. Ya. Atau kalau ini Miss uraikan dulu deh ya. Miss uraikan dulu. Di sini matriks B diketahui. Maka tentukan determinan dari matriks B. Nah, kita akan hitung penyelesaiannya seperti yang tadi. Ya, kita langsung determinan dari 2, 1, 3, 4 sama dengan diagonal utamanya dulu. Ya, perhatikan yang merah nih. Diagonal utama yang ini dulu. Kita hitung 2 dikali 4. Nah, dikurangi dengan yang warna kuning. Ya, yang warna kuning. Jadi dikurangi 1 kali 3. Maka hasilnya sama dengan 8 dikurangi 3. Nah, 8 dikurangi 3 berapa? Sama dengan 5. Ya, mudah ya menghitungnya. Jadi determinan dari matriks B adalah 5 hasilnya. Dari mana? Dari 2 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Kalau kalian sudah lancar hitungannya, sudah lancar menghitungnya, boleh langsung. Tidak usah diuraikan dulu juga boleh. Langsung aja sama dengan 5. Nah, itu untuk matriks 2 kali 2. Sekarang bagaimana kalau matriksnya 3 kali 3? Nah, misal di sini ada matriks persegi pastinya. Tapi ukurannya itu lebih besar, yaitu 3 kali 3. Ini Miss beri ininya dulu ya, rumusnya. A, B, C, kemudian D, E, F, G, H, I. Nah, Miss beri bentuk umumnya. Misalnya unsurnya ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang akan kita hitung adalah determinan dari B. Determinan dari B. Sama dengan kita tulis sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kayak gini kan ya. Nah, untuk matriks 3 kali 3, maka kita pakai cara sarus atau aturan sarus. Yaitu dengan baris ini. Perhatikan kolom, ya, 2 kolom yang pertama. Ya, kolom yang pertama itu kan ADG. Kamu tulis kolom yang pertama ADG, jadi ditulis ulang. Terus kolom yang kedua juga sama, ditulis B, E, H. Nah, setelah ditulis ya 2 kolom yang pertama, nah baru kita lakukan seperti yang tadi. Ya, kita ke arah diagonal utamanya dulu. Nah, ini perhatikan. A, E, I, B, F, G, C, D, H. Ya, perhatikan yang warna merah. Ini positif semua. Positif, positif,
positif. Ya, jadi kalau ditulis uraiannya sama dengan A dikali B, A dikali E dikali I. Ya, di sini A dikali E dikali I, terus ditambah, karena kan positif nih di sini, ditambah B dikali F dikali G. Hati-hati ya, jangan sampai salah pasangannya tuh. Jadi kayak gini, terakhir ditambah yang merah yang terakhir C dikali D dikali H. Nah, setelah itu baru yang kuning. Perhatikan. Kalau tadi kan ini, nah sekarang yang kebalikannya. Nih, 1, 2, 3. Nah, untuk yang kuning ini negatif atau dikurangi. Semuanya negatif. Ya, kalau tadi kan positif, sekarang negatif. Oke, kita hitung atau kita tulis dikurangi. Ya, jadi lanjut dikurangi C kali E kali G dikurangi lagi A dikali F dikali H dikurangi lagi yang terakhir B dikali D dikali I. Nah, sudah ya, jadi ini caranya. Inilah yang dinamakan dengan aturan Sarus ya. Jadi ini namanya aturan Sarus. Aturan Sarus. Nanti sebetulnya ada cara lain juga ya, disebutnya ada cara lain di buku tuh ada yang menggunakan ekspansi baris. Bisa juga pakai cara itu, tapi ini lebih sederhana atau lebih mudah caranya ya. Aturan Sarus ini lebih mudah dipakai. Nah, ini kalau matriksnya 3 kali 3. Sekarang kita akan hitung ya. Kita akan hitung langsung ke contohnya. Nah, misalnya oke, di sini belum ke sifat. Nah, sifatnya nanti. Di sini Miss kasih contoh dulu ya. Kita kasih contoh dulu. Kasih contoh. Nah, contohnya adalah yang matriks 3 kali 3. Contoh. Kalau tadi kan masih dalam huruf tuh bingung ya. Sekarang kita kasih angka. Misalnya matriks C anggotanya 2, 1, 0, 3, 4, 2, 1, 1, 5. Nah, kita akan mencari determinan dari C. Jadi tentukan determinan dari C. Tentunya dengan cara Sarus yang tadi ya. Nah, kita akan selesaikan determinan dari C sama dengan, kita tulis dulu 2, 1, 0, 3, 4, 2, 1, 1, 5. Nah, setelah ditulis matriksnya, jangan lupa 2 kolom yang pertama kamu tulis ulang. Kan tadi langkahnya gitu ya. 2, 3, 1, terus 1, 4, 1. Nah, kalau sudah, mari kita hitung. Ya, dibedakan warnanya boleh biar biar memudahkan boleh. Ini merah dulu ya. 1, 2, 3. Yang merah kan tadi positif ya. 2 kali 4 dikali 5. Jadi langsung ya, Miss di sini langsung hasilnya. 2 kali 4, 8 dikali 5. Atau boleh deh diuraikan dulu. 2 kali 4 dikali 5. Ditambah ya, garis merah yang kedua, 1 dikali 2 dikali 1 ditambah garis merah yang ketiga, 0 dikali 3 dikali 1. Kemudian garis yang kuning. Ya, yang kuning ke sini. 1, 2, 3. Nah, ini dikurangi. Yang kuning kan dikurangi. Dikurangi 0 dikali 4 dikali 1 dikurangi 2 dikali 2 dikali 1 dikurangi yang terakhir 1 dikali 3 dikali 5. Nah, kalau sudah kita hitung. 2 kali 4 itu 8 kali 5 40. Ditambah 1 kali 2 dikali 1 itu 2. Ditambah 0 kali 3 dikali 1 itu 0.
dikurangi 0 kali 4 dikali 1 itu 0, dikurangi 2 kali 2 4 dikali 1 4, dikurangi lagi 1 dikali 3, 3 dikali 5, 15. Nah, kalau sudah kita hitung 40 ditambah 2 itu 42. Nah, min 4 min 15. Jadi min 19. Nah, 42 dikurangi 19 ya. 2 kurangi 19 2 dikurangi 9 3 3 kurangi 1 2. Jadi jawabannya adalah 23. Determinan dari matriks C adalah 23. Sekali lagi diuji ya kejelian matanya, ketelitian dalam menghitungnya. Ya jangan sampai salah nih pasangannya atau garisnya nggak lurus jadi salah. Misalnya jadi 0, 4 sama 3 padahal harusnya kan ke sini. Ya, jadi gitu harus hati-hati dan teliti. Nah, kemudian ya, yang berikutnya ada sifat-sifat dari determinan. Ya, ini ada sifat-sifat dari determinan. Ini juga penting ya. Penting sifat dari determinan matriks. Nah, apa saja sifatnya? Yang pertama adalah sifat yang pertama, determinan dari matriks A transpos itu akan sama dengan determinan dari matriks A. Ya, jadi determinan dari transposnya itu sama dengan determinan matriks asalnya atau matriks yang sebelum ditranspos. Ya. Jadi kalau ada matriks B terus ditranspos terus kita hitung nih determinannya sama aja dengan matriks B. Oke, yang kedua ya, sifat yang kedua adalah kalau ada matriks A misalnya ya, determinan dari matriks A itu sama dengan 0, maka ini disebutnya dengan matriks singular. Nah, ini disebut dengan matriks singular. Kalau determinannya sama dengan 0. Yang ketiga, ya, yang terakhir adalah ketika kita mau menghitung determinan dari matriks A dikali matriks B misalnya, itu sama saja hasilnya dengan determinan dari A kita kalikan dengan determinan dari B. Berlaku juga kebalikannya atau sebaliknya. Ya, kalau determinan A dikali determinan B maka akan sama dengan determinan matriks A dikali B. Nah, itu sifat determinan matriks ya. Nah, berikutnya kita masuk ke aplikasi atau penggunaan dari determinan itu. Nah, di sini kita akan menggunakan determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Walaupun kalian sudah tahu ya cara menyelesaikannya, yaitu dengan eliminasi substitusi. Tapi sekarang kita akan menggunakan cara baru, ya, yaitu dengan aturan Cramer. Aturan Cramer ini nanti akan pakai determinan juga. Ya, kita coba selesaikan penyelesaiannya. Nah, penyelesaian dari soal sistem persamaan linear tersebut. Caranya adalah kita buat matriks dulu ya. Jadi yang atas nih, soal yang atas ini kita buat matriks. Jadi koefisiennya yang ditulis ya, 4, 5, 6, negatif 3. Ya, perhatikan. Kemudian hasilnya. Nah, di situ kan hasilnya berapa? Di sini hasilnya adalah, ini kan kalau diubah ke matriks bentuknya jadi kayak gini. Jadi matriks ini, yang koefisien ini 4, 6, 5, negatif 3 dikali X, Y sama dengan hasilnya. Ya, hasilnya yaitu 14, di sini 7. Nah, jadi bentuk persamaan linear yang atas kita ubah dulu tuh jadi ke bentuk matriks. Nah, kalau sudah diubah ke bentuk matriks,
baru kita akan mencari nilai X sama Y-nya. Ya, jadi kita akan cari X, Y-nya. Nah, caranya adalah kita coba hitung dengan tadi aturan Cramer. Nah, jadi yang pertama adalah kita mau mencari X ya. Caranya kalau mau mencari X, nih X itu sama dengan DX, determinan X dibagi dengan determinan dari matriksnya. Di sini matriksnya yang ini, 4, 6, 5, min 3. Nah, DX-nya itu apa? DX-nya adalah determinan dari matriks, tapi kolom pertamanya diganti dengan hasil. Ya, jadi kan harusnya nih kolom pertama itu 45, diganti jadi 14, 7. Nah, ini tetap kolom keduanya tetap 6 min 3. Oke, dibagi ini determinan dari matriksnya ya. 4, 5, ini nggak diubah. 6, negatif 3. Oke, kita hitung. Ini determinan matriks 2 kali 2. Jadi yang atas itu 14 dikali negatif 3 ya dikurangi 6 dikali 7. Kemudian dibagi yang bawah 4 dikali negatif 3 dikurangi 6 dikali 7. Nah, kita hitung hasilnya. Ya, 14 kita kalikan dulu dengan 3. 14 dikali negatif 3 itu negatif 42. 6 kali 7 itu 42. Jadi dikurangi 42. Nah, per yang bawah 4 dikali min 3 itu min 12 atau negatif 12 dikurangi 42. Hasilnya adalah yang atas itu negatif 84. Nah, dibagi dengan negatif 42. Hasilnya berapa? Ya, ini 30 ya. 6 kali 5 ini. 6 kali 5. Tadi Miss salah lihat. 6 kali 5 itu 30. Oke, Miss hapus aja biar rapih. Nah, ini harusnya 30. Ini 6 kali 5, ini 30. Nah, hasilnya berapa? Negatif 84 dibagi negatif 42, hasilnya adalah 2. Maka X-nya sudah ketemu. X-nya itu sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan dengan mencari Y. Nah, untuk Y berarti jadinya di sini DY, determinan Y dibagi dengan D. Nah, determinan Y apa bedanya dengan DX? Kalau tadi kolom pertama ya diganti dengan hasilnya, kalau DY, determinan Y itu kolom kedua. Jadi kolom kedua itu kan harusnya 6 negatif 3. Nah, diganti sama hasilnya. Jadi 14 sama 7. Udah dibagi dengan sama. Kalau bawahnya sama ya. Sama aja. Yaitu 4, 5, 6, negatif 3. Oke, kita hitung yang atas. Ya. Kalau yang bawah kan sudah kita hitung. Jadi gak perlu dihitung lagi. Karena pasti sama hasilnya negatif 42. Kita hitung yang atas saja. 4 dikali 7 dikurangi 14 dikali 5. Per negatif 42. Maka hasilnya sama dengan 4 kali 7, 28 dikurangi 70. Ya, Miss tulis langsung hasilnya. Negatif 42. Dibagi negatif 42. Sama dengan 1. Jadi ketemulah himpunan penyelesaiannya ya. Yang pertama adalah X-nya 2. Kemudian Y-nya 1. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan aturan Cramer, kita juga bisa menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier. Nah, ini untuk 2 kali 2. Gimana untuk 3 kali 3? Untuk 3 kali 3 juga sama ya. Untuk persamaan yang 3 kali 3 yaitu sampai X, Y,
Untuk matriks yang 3x3 ya, untuk persamaan linier yang 3 variabel, maka penyelesaiannya sama juga ya, penyelesaiannya sama. Bedanya adalah ini kita mencari determinan dari matriks 3x3, jadi lebih banyak hitungannya. Nah, di sini misalkan langsung beri contoh untuk mencari Z-nya langsung ya. Jadi di sini caranya sama. Kalau nyari X berarti DX per D. Kalau nyari Y berarti DY per D. Kalau nyarinya Z itu DZ per D. Nah, di sini Miss langsung mau nyari Z. Ya, Miss kasih contohnya mau mencari Z. Maka Z sama dengan determinan dari Z, DZ. Artinya determinan dari matriks ya, yang asalnya. Oh iya, di sini Miss mau ubah dulu ya. Di sini nih, Miss ubah dulu ke bentuk matriksnya dulu. Nih, 2, 1, 3. 4, 3, min 2, 1, 4, 5. Ya. Terus dikali dengan variabelnya ada X, Y, Z. Ya, sama dengan hasilnya adalah hasilnya 17, 15, 5. Nah, kalau DZ berarti kolom ketiga kamu ganti dengan hasil. Jadi 2, 1, 3, 4, 3, min 2. Nah, diganti sama hasil yaitu 17, 15, sama 5. Nah, dibagi dengan determinan yang matriks awalnya. Yaitu 2, 1, 3, terus 4, 3, min 2, sama 1, 4, 5. Nah, karena ini matriks 3x3, maka kita pakai cara sarus. Ya, jadi kamu tulis dulu 2 kolom pertama. Ya, ditulis ulang nih 2 kolom pertamanya. 2, 1, 3, 4, 3, min 2. Ini juga sama. 2, 1, 3, 4, 3, min 2. Nah, supaya tidak salah, kita tarik garis dulu yang hijau ya, yang pertama ini. Nah, 1, 2, 3. Dikurangi dengan yang kuning. 1, 2, 3. Baru kita hitung. Ya, kita akan hitung. Yang pertama, 2 kali 3 kali 5. Ya, 30. Nah, ditambah 4 kali 15. Ya, 4 dikali 15. Kemudian dikali 3. 180. Ditambah lagi hijau yang ketiga. 17 dikali 1 dikali negatif 2. Hati-hati. Dikali negatif 2 berarti kan hasilnya negatif ya. Nah, di sini jadi negatif 34. Kemudian yang kuning, kita akan hitung yang kuning. Dikurangi 17 dikali 9. 3 kali 3 kan 9. 17 kali 9, 153. Kemudian dikurangi lagi kuning yang kedua, 15 kali 2, 30 dikali min 2. Nah, dikali min 2 kan jadinya negatif 60. Ya, karena kuning ini simbolnya negatif. Nih, negatif atau pengurangan. Negatif kali negatif jadinya positif. Ya, jadi sini ditambah 60. Kayak gitu. Kemudian terakhir, kuning yang terakhir, 4 kali 1 kali 5, yaitu 20. Nah, jadi dikurangi 20. Yang bawah, kita hitung yang bawah. Sama, boleh kita tarik garis dulu ya, biar gak salah hitung boleh. Nah ini 4 dari sini ya, dari sini dulu nih. Yang kuningnya dulu deh. Yang hijau, Nih, yang positifnya dulu. 2, 3, min 2, 4, 5, 3, 1, 4, 3. Nah, kalau kalian, tadi kan Miss nulisnya gak rapi ya, jadi garisnya agak belok-belok.
Kalau kalian rapi nulisnya, nanti lebih mudah melihat. Nih, 3, 3, 1, 2, 4, 2, terakhir 5, 1, 4. Ingat yang positif yang merah, kemudian yang kuning yang negatif. Nah, setelah dihitung, Miss langsung hasilnya aja ya. Di bawah itu hasilnya adalah 63. Uraiannya sama kayak di atas. Ya, uraiannya sama dengan yang di atas. Oke, kita hitung yang di atas. Nah, yang di atas ternyata hasilnya juga sama, 63. Jadi jawabannya adalah 63 per 63. Z-nya itu sama dengan 1. Maka ketemulah jawabannya. Jadi Z sama dengan 1. Nah, kalau mencari Y gimana? Sama juga caranya kayak gitu. Tinggal diganti di sininya. Jadi DY dibagi D. Nah, itulah salah satu cara ya menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matriks atau dengan determinan dari matriks. Ya, ini untuk tambahan ilmu pengetahuan kalian. Jadi selain diselesaikan dengan eliminasi substitusi, ternyata bisa juga diselesaikan dengan matriks. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.